bersama kembali dan kita memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Kita minta Tuhan untuk mengurapi kita agar Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Haleluya. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Kau berikan kembali bagi kami, anugerah-Mu yang baru setiap pagi Bapa bagi kami, dan kami mengucap syukur dalam keadaan segala keadaan ya Bapa. Kami masih dapat diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami Bapa. Tuhan, kiranya Kau berkenan untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan, biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa yang ada. Terpuji nama-Mu, kami siap beribadah pagi hari ini. Haleluya. Amin.
dari segala keadaan yang kita alami, Tuhan punya rencana. Yakin bahwa Tuhan punya waktunya yang indah. Tuhan hanya ingin kita berjalan bersamanya. Tuhan hanya ingin kita tetap berserah kepadanya. Tuhan hanya ingin kita tetap bersuka cita di dalamnya. Jangan lihat keadaan sekarang baik ataupun buruk. Percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Ya Bapa, kami percaya waktu Engkau yang terbaik bagi kami. Kami percaya setiap badai yang kami hadapi, Engkau ada beserta kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kami selalu kekuatan dan sukacita yang daripadamu, agar kami dapat melalui badai, agar kami dapat melalui segala keadaan di dalam dan terus berserah di dalam Engkau Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengar ya Bapa. Dan juga kami diberikan hati yang untuk menerima firman-Mu dan juga meneruskan firman-Mu, melaksanakan firman-Mu sehingga menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, mari kita sama-sama perhatikan pengumuman berikut ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur dan saya sangat senang sekali bila mana pagi hari ini kita boleh kembali bertemu meskipun secara online. Satu hal yang saya percaya dan saya yakini, ketika kita jauh dari rumah Tuhan bukan berarti Tuhan jauh daripada kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya percaya dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, saya percaya kalau Tuhan akan hadir dan melawat setiap daripada kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan apa yang menjadi tema bulan ini, yaitu Embrace Your Mess. Sepanjang bulan ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana respon kita pada waktu kita menghadapi hari-hari yang sangat sulit ini. Dan saya berdoa dan berharap apa yang saya sampaikan hari ini itu semuanya boleh menguatkan setiap daripada kita. Dan situasi yang kita alami hari-hari ini tentu saja bukan sebuah situasi yang mudah, apalagi kita sedang bersama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tentu saja ini bukan hal yang dialami hanya di bangsa kita, tapi seluruh dunia sedang menghadapi krisis ini. Oleh sebab itu saya berdoa dan berharap apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini semuanya boleh menguatkan daripada kita. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah peristiwa yang ditulis dalam Injil Lukas, dalam Markus pasal Injil Markus yang ditulis dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. Saya akan bacakan buat kita semua mulai dari ayat 35. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
pada waktu itu Yesus sedang duduk di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Yesus melayani dan mengajar banyak orang, dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Mereka menggunakan sebuah perahu. Para sejarawan menemukan bahwa perahu yang Yesus dan murid-murid gunakan itu tidak terlalu besar, mungkin lebar sekitar 2 meter dan panjangnya mungkin sekitar 8 meter, tingginya mungkin sekitar 1,5 meter, dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Nah, ketika mereka sedang menyeberangi danau itu, tadi dikatakan Yesus tertidur di sebuah tilam. Kemungkinan besar Yesus sudah capek karena seharian dia sudah banyak mengajar banyak orang. Kemudian dia juga melayani begitu banyak orang. Kemungkinan besar Yesus lelah dan dia tertidur di sebuah tilam. Tiba-tiba dikatakan tadi datanglah angin topan yang dahsyat. Dan angin topan ini menyebabkan ombak menjadi sangat tinggi dan air mulai masuk ke dalam perahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Danau Galilea ini disekelilingi oleh banyak perbukitan. Ada beberapa pegunungan yang mengelilingi Danau Galilea ini. Dan ketika ada angin yang turun dari bukit-bukit atau dari gunung dan menuju ke danau, itu menyebabkan terjadinya topan. Dan ini bisa terjadi kapan saja. Ya, pada waktu angin badai ini terjadi, murid-murid tahu bahwa mereka sedang ada dalam sebuah situasi yang tidak baik. Mereka sedang ada dalam sebuah krisis. Air mulai masuk ke dalam perahu dan mereka melihat bahwa ini mereka sedang dalam kondisi terancam. Dan mereka menjadi sangat ketakutan. Kenapa? Karena kalau air terus-menerus masuk, maka kapal yang mereka atau perahu yang mereka gunakan itu terancam untuk tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peristiwa ini kita bisa belajar sesuatu. Selama kita masih hidup di dunia ini, krisis itu bisa datang kapan aja. Seperti angin topan yang melanda murid-murid ini, mereka tidak pernah tahu kapan angin itu akan datang. Mereka tidak bisa memprediksi kapan krisis itu akan datang. Terkadang pun dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita tidak pernah bisa memprediksi kapan krisis itu bisa datang. Dan krisis itu yang datang itu bisa datang kepada siapapun. Tidak melihat usia, tidak melihat gender, tidak melihat status. Tanpa melihat latar belakang, krisis bisa dialami oleh siapapun juga. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan yang menarik, mereka ada dalam perahu itu bukan karena keinginan mereka sendiri. Mereka ada dalam perahu itu karena Yesus yang mengajak mereka untuk pergi ke seberang. Artinya apa, saudara? Artinya sebuah krisis itu juga bisa dialami oleh orang yang mungkin juga sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Artinya siapapun kita bisa saja mengalami krisis. Krisis bisa datang kapan saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai contoh apa yang kita alami hari-hari ini. Ya. Kalau kita renungkan sebulan yang lalu, kita masih bisa berkumpul bersama, kita masih bisa beribadah bersama. Tapi sebulan yang lalu tiba-tiba krisis terjadi, pandemi COVID-19 ini terjadi begitu cepat di negara kita. Dan akhirnya kita tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama dan kita harus beribadah seperti ini. Pemerintah kita sudah melakukan dan sudah bekerja keras. Mereka sudah melakukan begitu banyak hal untuk bisa menekan perkembangan pandemi ini. Dan kebijakan-kebijakan pun sudah diambil. Ya. Krisis bisa terjadi kapan saja. Dan tidak ada yang pernah tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kondisi krisis yang kita alami hari-hari ini, itu menimbulkan begitu banyak uncertainties, begitu banyak ketidakpastian. Dan sebagai akibatnya, tidak sedikit orang yang dilanda yang dengan yang namanya ketakutan, dengan namanya kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan
di tengah-tengah situasi seperti ini. Pagi hari ini saya ingin mengajarkan kepada kita semua hal-hal yang harus kita hindari dan hal-hal yang harus kita lakukan di tengah krisis yang melanda hidup kita hari-hari ini. Nah, apa yang tidak boleh kita lakukan di tengah krisis ini? Saya akan sampaikan 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita hindari adalah dikuasai oleh ketakutan atau overpowered by fear. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kisah tadi, ketika angin topan ini mengamuk, ketika air mulai masuk ke dalam perahu, murid-murid menjadi sangat ketakutan. Mereka tahu kalau badai itu tidak berhenti, maka mereka bisa terancam tenggelam. Saya percaya beberapa murid mungkin mereka bisa berenang karena profesi mereka banyak menjadi seorang nelayan. Tapi mereka tahu ketika angin topan yang begitu dahsyat itu melanda, kendati mereka pun bisa berenang, ya, badai itu tetap bisa mengancam kehidupan mereka. Dan dikatakan tadi mereka menjadi sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa takut itu sesuatu yang alami. Rasa takut itu adalah bagian dari emosi manusia. Rasa takut ini muncul ketika kita itu sense ada sesuatu yang berbahaya. Ya. Nah, ketika kita merasa ada sesuatu yang berbahaya, maka ada perasaan takut. Ya, ini sesuatu yang normal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Karena pada waktu kita dikuasai yang namanya ketakutan, akan muncul yang namanya kepanikan. Pada waktu kita dikuasai ketakutan, akan muncul yang namanya kepanikan. Kepanikan ini di-trigger, dipicu oleh rasa takut dan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Dan itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka panik. Mereka panik. Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang menjadi panik ketika kelangsungan hidupnya terancam. Mereka merasa tak berdaya. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Itu sebabnya mereka jadi panik. Dan mereka harus berbuat sesuatu supaya mereka merasa bahwa mereka bisa pegang kendali. Makanya terjadi yang namanya panic buying Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita lihat beberapa waktu yang lalu sempat terjadi panic buying. Orang-orang semua pada berebut ke supermarket untuk belanja dan lain sebagainya. Nah, pandemi virus corona ini membuat begitu banyak orang menjadi panik. Banyak orang menjadi panik. Saling berebutan belanja, saling berebutan tisu, bahan makanan, dan lain sebagainya. Seseorang mengirimkan saya sebuah video di WA, ada orang yang sampai beribut berantem hanya karena rebutan tisu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terjadi namanya sebuah kepanikan. Panic buying ini terjadi karena orang berusaha untuk take control. Orang berusaha untuk mengendalikan situasi yang mereka alami. Nah, itu sebabnya terjadi sebuah kepanikan. Ketakutan yang berlebihan akan membuat kita panik. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepanikan membuat kita tidak bisa berpikir dengan baik. Dan sebagai akibatnya, pada waktu kita panik, kita akan cenderung membuat keputusan-keputusan yang keliru. Keputusan-keputusan yang buruk. Bahkan kepanikan juga bisa membuat kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh dalam 1 Samuel 13, saudara bisa baca nanti pada waktu saudara ada waktu baca dalam 1 Samuel 13 ada sebuah pelajaran yang kita bisa ambil dari Raja Saul. Tentu ketika bangsa Israel ini mereka sedang mau perang sama orang Filistin. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bangsa Israel ini kalah dalam hal jumlah. Mereka juga kalah dalam hal peralatan perang. Dan pada waktu itu terjadi, orang Israel menjadi sangat takut. Nah, baru itu Saul yang menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan Saul sedang menunggu Samuel. Saul menunggu Samuel untuk Samuel bisa mempersembahkan korban dan minta belas kasihan Tuhan untuk apa yang mereka alami hari-hari itu. Tapi rupanya Samuel gak datang-datang. Dan apa yang dilakukan oleh Saul? Saul akhirnya karena dia panik, karena dia takut, apalagi dia melihat bangsa Israel mulai meninggalkan dia, apa yang dia lakukan? Dia jadi panik. Dan dia akhirnya memutuskan untuk mempersembahkan korban bakaran itu sendiri. Padahal ini sesuatu yang dilarang oleh hukum Taurat.
Sehingga akhirnya Saul pun melakukan sebuah kesalahan. Dan dia akhirnya berdosa karena apa yang sudah dia lakukan itu. Kepanikan bisa berakibat kepada keputusan yang buruk. Oleh sebab itu kalau kita menyadari bahwa kepanikan ini adalah akibat dari ketakutan yang berlebihan, kita harus menyadari kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai atau tenggelam dalam ketakutan. Sekali lagi rasa takut itu sesuatu yang normal, tapi jangan biarkan kita terus dikuasai oleh ketakutan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita menjadi takut, apa yang harus kita lakukan? Ya. Saudara, kita tidak perlu panik. Saya punya kabar baik untuk kita semua hari ini. Kenapa? Karena Yesus ada di tengah-tengah krisis ini. Sama seperti Yesus ada bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus dia ada bersama-sama dengan kita bahkan di situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu kita tidak perlu panik. Saya percaya Yesus Kristus dia masih pegang kendali. Ya, saya percaya di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya. Dan ini sebuah penghiburan buat kita semua. Tuhan masih pegang kendali. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya waktu ketakutan itu datang menghantui kita. Saya mau kita lakukan ini. Saya mau kita datang sama Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita memandang hanya kepada Tuhan saja. Saya percaya pada waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kekuatan damai sejahtera. Gak perlu takut, gak perlu panik, apalagi stres. Selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan begini. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ketika kita takut, datang sama Tuhan. Karena prayer is the antidote for anxiety. Artinya apa? Doa itu adalah penawar dari ketakutan. Pada waktu kita takut, kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Dan saya percaya akan ada yang namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang akan menjaga hati kita dan pikiran kita. Oleh sebab itu, hal yang harus kita hindari yang pertama, kita harus jangan biarkan diri kita ini tenggelam dengan ketakutan. Jangan biarkan diri kita ini dikuasai oleh ketakutan. Kita akan lihat yang kedua. Hal yang kedua harus kita hindari adalah complaining. Complaining ini seperti mengomel atau bersungut-sungut gitu ya. Ketika seseorang itu komplain atau ngomel atau bersungut, dia itu sedang mengekspresikan rasa tidak senang dan rasa tidak berterima kasih dengan cara yang salah. Saya ulangi. Ketika seseorang ini komplain, itu dia sedang mengekspresikan rasa tidak senang dan rasa tidak berterima kasih dengan cara yang salah. Nah, kalau kita lihat di peristiwa tadi, murid-murid di tengah kepanikan, mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Itu dikatakan oleh murid-murid. Mereka komplain sama Yesus seolah-olah Yesus tidak peduli sama keadaan mereka. Seperti tadi saya katakan, Yesus ada di tengah-tengah krisis ini dan dia peduli terhadap kita semua. Dia peduli terhadap saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kalau kita sedang menghadapi situasi yang sulit ini atau mungkin kita sedang dalam krisis ini, saya mau ajak kita semua untuk tidak komplain, tidak bersungut-sungut. Kita tidak perlu menyalahkan keadaan, kita tidak perlu menyalahkan orang lain, bahkan kita tidak perlu menyalahkan Tuhan. Saya percaya semuanya ini terjadi karena seizin Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menulis berikut dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Paulus berkata demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang ada dalam penjara. Dia sedang dalam sebuah kesusahan,
Tapi di tengah kesusahannya dia malah mengingatkan jemaat di Filipi dan juga kepada kita semua pada hari ini, agar kita sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Karena dengan demikian kita akan semakin bercahaya di tengah dunia ini. Oleh sebab itu di tengah situasi yang kita alami hari-hari ini, mari yuk kita belajar untuk tidak komplain. Kita belajar untuk tidak bersungut-sungut. Karena dengan complaining pun kita tidak akan merubah situasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Malahan kalau kita komplain terus di rumah, kita menggerutu terus di rumah, kita ngomel terus di rumah, situasi bukannya tambah jadi lebih baik, jadi lebih buruk, iya. Betul tidak? Pada waktu kita menggerutu terus, kita ngomel terus, orang-orang di sekitar kita pun mereka tidak merasa nyaman. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang nyaman di rumah kalau kita mengomel terus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Adanya suasana di rumah jadi rusak. Dan siapa yang suka dekat sama orang yang suka komplain terus, suka ngomel terus? Nggak ada yang suka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak ada orang yang suka dekat sama orang yang pesimis. Tapi orang suka dekat sama orang yang optimis. Complaining dan mengomel bukan cuma itu saja, yang complaining dan mengomel itu juga bisa mempengaruhi kondisi fisik kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebuah penelitian dilakukan oleh Stanford University, saya temukan kemarin, tentang orang yang suka mengomel. Rupanya mereka membuat sebuah penelitian apa dampak seseorang yang suka mengomel. Dan ini sangat menarik. Dan saya temukan dari penelitian di Stanford University ini ditemukan bahwa seseorang yang terus mengomel, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal itu menyebabkan menyusutnya hipokampus. Hipokampus ini adalah bagian dari otak besar kita yang bertanggung jawab untuk mengelola daya ingat. Jadi semua kegiatan daya ingat itu dilakukan oleh namanya hipokampus. Nah, kalau hipokampus ini rusak, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka seseorang itu bisa kehilangan daya ingat alias pikun. Ya, jadi pada waktu kita terus-menerus mengomel, hipokampus kita ini akan menyusut. Dan lama-kelamaan kita bisa jadi pikun. Saya percaya kita tidak ada semua di sini yang menjadi pikun. Ya, nah bukan hanya itu. Ketika seseorang mengomel, tubuhnya ini akan melepaskan stres hormon yang bernama kortisol. Kortisol yang berlebihan ini akan mempengaruhi imun sistem kita. Nah, di sini kita bisa melihat dampak negatif ketika seseorang itu mengomel. Nah, ini dampaknya nggak main-main, Bapak Ibu sekalian. Artinya complaining is destructive. Complaining itu merusak. Ya, bersungut-sungut itu bisa merusak, Bapak Ibu sekalian. Tetapi antonim dari complaining adalah mengucap syukur. Ya. Ketika kita mengucap syukur, akan lahir sukacita. Ya. Dan pada waktu hati kita ini dipenuhi dengan sukacita, itu pun akan berdampak terhadap tubuh kita. Itu sebabnya penulis Amsal dalam Amsal 17 ayat 22, saya ingin bacakan kepada kita semua dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ditulis sebagai berikut. Hati yang gembira menyehatkan badan. Hati yang murung mematahkan semangat. Saya ulangi. Hati yang gembira menyehatkan badan. Hati yang murung mematahkan semangat. Kalau kita bergembira, kalau kita sering mengucap syukur, kalau hati kita dipenuhi dengan sukacita, kita akan memiliki imunitas tubuh yang baik. Ya, tubuh kita akan jauh lebih sehat. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah kondisi yang kita alami hari-hari ini, kita harus memperbanyak ucapan syukur kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, complaining is destructive. Ya, mengomel, persungutan itu merusak. Ya, bukan cuma merusak Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu kita komplain, waktu kita bersungut-sungut terus, kita akan fokus sama hal-hal yang negatif terus. Kita tidak lagi bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagai contoh sederhana, pada waktu kita bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, kita bisa bernafas,
Ya, kita bisa menghirup udara yang segar. Bukankah itu semua berkat Tuhan yang harus kita syukuri? Tapi kalau kita terus-menerus mengeluh, kita terus-menerus mengomel, kita terus-menerus bersungut-sungut, kita tidak akan lagi bisa melihat semuanya itu. Tapi kita hanya fokus sama hal-hal yang negatif. Complaining is destructive, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, di situasi krisis ini saya mau mengajak kita, yuk kita lebih perbanyak ucapan syukur. Ya, ketimbang kita komplain, kita perbanyak ucapan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ditulis sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal kita harus belajar mengucap syukur. Apa yang dimaksud dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam keadaan baik maupun tidak baik, kita harus belajar mengucap syukur dalam segala situasi. Berarti ucapan syukur itu tidak ditentukan dengan bagaimana keadaan kita. Ucapan syukur itu tidak ditentukan dengan bagaimana perasaan kita. Ucapan syukur itu sebuah pilihan yang harus kita ambil setiap hari. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur itu bukan sesuatu yang merugikan kita, tapi akan memberkati setiap kehidupan kita. Ucapan syukur itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Saya percaya ada kuasa di balik ucapan syukur. Oleh sebab itu, di tengah-tengah krisis yang kita hadapi hari-hari ini, yuk kita perbanyak ucapan syukur kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau stop complaining. Kita mau katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap baik. Ya, kita mau belajar mengucap syukur sama Tuhan. Begitu banyak hal yang kita bisa syukuri hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama tadi, jangan kita biarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan. Yang kedua, kita harus hindari complaining. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah murid-murid membangunkan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Dia menghardik angin itu dan situasi tiba-tiba jadi tenang. Yesus melakukan itu semua karena dia peduli sama murid-muridnya. Yesus peduli sama keselamatan murid-muridnya. Sebuah pelajaran penting buat kita hari ini. Ya. Kita mau teladani apa yang Yesus lakukan. Dia peduli sama murid-muridnya. Begitu juga kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Yuk kita mau belajar peduli terhadap orang lain. Kita mau peduli terhadap orang lain. Kita mau tinggalkan yang namanya selfishness. Kita jangan cuma memikirkan diri kita sendiri, tapi kita mau belajar melihat kepentingan orang lain. Kita mau peduli terhadap orang lain. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus pernah menulis berikut. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Melalui suratnya Paulus mengingatkan kita untuk kita saling menanggung beban, saling tolong menolong. Dan saya mau mengajak kita semua di saat krisis ini, yuk kita semakin meningkatkan kepedulian kita terhadap orang lain. Ya. Kita mau saling menanggung beban. Inilah saatnya di mana terang kita harus semakin bercahaya di hadapan orang. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Oleh sebab itu 3 hal ini yang harus kita hindari dan harus kita lakukan. Yang pertama, jangan biarkan diri kita dikuasai oleh rasa takut. Yang kedua, saya mau ajak kita semua untuk stop complaining, tapi kita mau perbanyak ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau tinggalkan yang namanya selfishness. Kita mau belajar peduli terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tutup renungan firman Tuhan hari ini dengan satu hal yang saya mau ajak kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah krisis bisa mengalahkan kita. Tapi sebuah krisis juga bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih kuat. Krisis bisa membentuk kita menjadi sebuah pribadi yang lebih kuat. Semua itu tergantung
dari bagaimana respon kita hari-hari ini. Apakah setelah krisis ini selesai, kita akan jadi pribadi yang jauh lebih baik? Kita jadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat? Atau kita gak berubah apa-apa? Kita seperti orang yang seperti dulu saja, gak ada perubahan apa-apa. Atau mungkin kita jadi lebih buruk. Semua itu tergantung bagaimana respon kehidupan kita. Saya percaya ketika Tuhan mengizinkan krisis ini terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti punya maksud di balik semuanya ini. Tuhan mau agar setiap daripada kita, setiap pengikut Kristus, kita boleh semakin dewasa. Kita menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Iman kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu di tengah krisis yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak kita semua, kita semakin tekun mencari Tuhan. Kita semakin perbanyak waktu doa-doa kita sama Tuhan. Ya. Dan saya mau ajak kita semua untuk selalu menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kenapa? Karena Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat sebuah pujian ini. Saya sangat diberkati oleh pujian ini. Judulnya Immanuel. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang kita alami hari-hari ini, Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini bersama. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah Allah Immanuel itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan
yang kembali mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terlebih di situasi Tuhan yang mencekam Tuhan, di situasi yang kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar, kami tidak diliputi oleh rasa ketakutan, karena kami tahu ada Engkau bersama dengan kami Tuhan. Sehingga kami berani Tuhan menghadapi segala sesuatu yang harus kami alami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga belajar Tuhan, kami tidak komplain Tuhan. Kami tidak menyalahkan keadaan, kami tidak menyalahkan orang lain. Bahkan kami jangan sampai menyalahkan Engkau Tuhan. Tetapi seperti yang Engkau kehendaki, dari lidah bibir kami Tuhan, ada keluar ucapan syukur, ada keluar ucapan syukur Tuhan. Karena itu yang Engkau kehendaki kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan firman mengajarkan untuk kami peduli akan orang lain Tuhan, yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, mau berbagi kasih kepada mereka. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu, firman yang menguatkan hidup kami, firman yang membangkitkan semangat dalam hidup kami, untuk kami terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pagi ini. Dan Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan mengurapi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat ibadah pagi ini boleh terselenggara karena kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati kami. Dan pagi ini juga kami doakan kembali Tuhan buat keadaan bangsa dan negara kami, dan juga seluruh dunia yang ada Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sangat bersedih karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan Yesus, kami berdoa, hiburkan mereka semua Tuhan. Tuhan Yesus, dekap hati mereka Tuhan. Dan bila mereka boleh merasakan Engkau ada di dalam hidupnya Tuhan, sehingga mereka tidak bersedih lagi Tuhan. Dan kami juga doakan mereka saat ini terbaring sakit Tuhan. Tuhan Yesus, tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan, menjamah mereka satu persatu Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan, mengangkat segala penyakit mereka Tuhan. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan juga menolong para dokter tenaga medis yang bekerja keras saat ini membantu, menolong para pasien. Tuhan juga berikan kesehatan. Tuhan berikan perlindungan-Mu, berikan kekuatan-Mu Tuhan. Kami juga serahkan aparat keamanan yang membantu mengatur semuanya. Tuhan juga menolong mereka bekerja dengan baik. Pemerintah yang ada Tuhan juga berikan hikmat untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi pemulihan keadaan yang ada ini Tuhan. Dan di atas semua itu Tuhan, kami terus berdoa kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan menghalaukan segala wabah penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua boleh pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Apa yang mereka lakukan Tuhan boleh menolong, apa yang mereka kerjakan Tuhan boleh memberkati, dan Tuhan terus memberikan sukacita dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami bersama-sama Tuhan, sebelum tutup ibadah ini, kami akan menerima berkat dari Engkau Tuhan. Oleh karena itu saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus yang tinggal terus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.